beberapa update yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama mungkin kalau kita lihat event ini ada kekhususan khusus ya. Kita coba lihat di layar bahwa event ini yang jelas ini pertama kali di Indonesia. Kemudian juga kita event ini bundling antara sport dan entertainment karena tidak hanya balapan tapi juga ada beberapa konser dan lain-lain. Kemudian electric racing ini perlu kita tegaskan karena ada beberapa teman-teman kita yang belum paham Formula E itu apa sih gitu ya. Ternyata setelah tahu bahwa ini mobil balap listrik, bukan go-kart, bukan juga mobil yang lain, itu juga perlu kita sampaikan. Full of teknologi udah pasti, karena balapan ini beda dengan F1 ya. Kalau F1 biasanya yang menang satu grup tertentu karena memang dia teknologinya dan timnya juga bekerja dengan baik. Tapi kalau di sini kita tidak hanya memacu kendaraan, tapi juga ada integrasi, ada komunikasi yang baik antara pembalap dan juga dengan di-pit. Jadi teknologinya itu yang perlu kita highlight di sini. Juga ada sustainable movement dari sejak perencanaan sampai sekarang. Secara sustainable itu kita tetap pelihara dari sejak sebelum pembangunan trek. Pohon yang kita selama ini kita lihat itu tidak kita tebang, tapi kita pindahkan. Jumlahnya tidak ada yang berkurang, even satu pun tidak ada yang berkurang. Dan itu kita jaga terus sampai nanti pas pelaksanaan kita mengurangi sampah plastik dan lain-lain. Itu yang kita maksud dengan sustainable movement. Kemudian zero emission, keniscayaan bahwa nanti suatu saat kendaraan itu pasti berbasis tenaga listrik. Jadi emission pasti akan berkurang. Dan unpredictable winner. Kita bisa lihat nanti di setiap seri kita bisa saksikan pemenangnya akan berbeda-beda. Nah ini yang cukup menarik yang kita bisa lihat nantinya siapa pemenang yang akan di sesi Jakarta. Next, kemudian aktivitas yang akan kita lakukan ada beberapa. Teman-teman bisa lihat selain Formula E Racing juga ada food festival. Nanti akan ada F&B. Kita kerjasama disupport oleh Jakpreneur dan juga ada beberapa korporasi yang membina UMKM juga akan terlibat di sini. Kemudian community engagement, electric village, kita bisa saksikan nanti ada aktivitas tentang electric village, jadi tentang elektrik yang tidak hanya mobil tapi juga ada beberapa teknologi lain yang akan kita pamerkan. Entertainment, pasti teman-teman sudah melihat bahwa kita tidak hanya balapan tapi ada juga konser ya. Kemudian theme park Euphoria. Jadi untuk yang di Ancol Festival semua bisa menikmati theme park yang ada di Ancol. Next. Ini jadwal yang sudah final ya. Jadi kita akan mulai dari pagi hari. Kita bisa lihat kita akan open nanti jam 8, jam 9 akan ada free trial untuk pembalap. Kemudian qualification A dan B itu akan dilaksanakan di sekitar jam 10.40 pagi. Kemudian setelah itu sebelum opening ceremony kita akan ada konser dan teman-teman bisa lihat nanti bahwa di setiap stage itu akan berbeda konsernya, baik itu yang ada di Ancol maupun yang ada di sirkuit festival. Kemudian opening ceremony kita rencanakan jam 14.45 dan racingnya akan dilaksanakan jam 15 tepat selama 45 menit plus 1 lap. Setelah ada announcement, setelah ada podium ceremony, barulah nanti akan dilanjutkan beberapa konser. Jadi berakhirnya setiap titik itu akan berbeda-beda. Ada yang selesai jam 19.30, ada juga yang selesai sampai jam 10 malam. Ini sengaja memang kita bikin seperti itu untuk menghindari terjadinya kerumunan pada saat keluar. Jadi pada saat selesai akan kita pecah, ada yang langsung pulang, ada yang mau lihat konser, pindah ke tempat yang lain sehingga konser itu berjalan. Diharapkan tidak terjadi penumpukan penonton pada saat pulang. Kemudian next, ini adalah artis-artis yang sudah confirm di setiap lokasi. Ada dari Wali,
ada dari Gigi, ada dari The Massive dan lain-lain. Semua pemain atau semua grup band ini sudah confirm. Kemudian next adalah opening ceremony, di mana nanti akan ada dua penyanyi legendaris kita, yaitu Arman Maulana dan Tantri Kotak, yang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Next adalah podium stage, kita bisa lihat, dan event ambience-nya kira-kira akan seperti apa. Dan berikutnya adalah tiket progress. Saya akan sampaikan di sini bahwa dari sisi tiket layout, teman-teman masih ingat ya, ada lokasi Ancol Festival dan lokasi Sirkuit Festival dengan beberapa tipe dari tiketing. Next. Kemudian ini adalah tiketing kategoris, masih sama seperti diumumkan terdahulu untuk Ancol Festival sampai dengan yang VIP dan VVIP. Dan berikutnya adalah paket-paket tiket yang didapat. Pada awalnya mungkin teman-teman merasa agak membingungkan apa yang dimaksud dengan Ancol Festival, apa yang dimaksud dengan Sirkuit Festival, tapi dengan edukasi dan beberapa announcement kita dari media, sekarang pertanyaannya sudah semakin berkurang. Dulu ada banyak pertanyaan, tapi sekarang sudah berkurang. Kemudian profil pembeli kita bisa lihat dari community, korporasi, dan family, itu kebanyakan tiga itu. Dan saya ingin sampaikan juga bagaimana cara membeli tiket. Rata-rata sekarang semua pembelian tiket online sudah berjalan dengan baik. Jadi experience pembelian tiket ini cukup mudah, tidak sampai 2 menit ya kalau semua terisi dengan benar data-datanya. Kita tetap dalam satu platform, yaitu jakartaepridofficial.com dari websitenya. Kemudian kerjasama juga dengan Goers masih tetap. Kemudian kita kalau ada pembelian bulk, di slide berikutnya bisa menghubungi beberapa PIC kita. Kebanyakan pembelian bulk ini dilakukan memang kita jemput bola. Jadi ada pembelian di atas 10 atau 20 tiket, kita akan handle itu secara khusus. Kemudian untuk sponsorship, alhamdulillah sponsorship sudah ada beberapa, cukup banyak. Dari sisi industri, saya bisa sampaikan bahwa ada cukup beragam yang menjadi sponsorship kita. Yang pertama dari bank lokal, bank swasta, kemudian ada juga bank nasional, perusahaan telco company dan digital juga sudah ada. Kemudian electricity company, perusahaan listrik ya, dan juga peripheralnya juga ada. Kemudian food and beverage ada juga beberapa. Ada kita juga hospitality, perhotelan. Kemudian dari sisi kesehatan, health, ada telco company dan otomotif. Nah, detailnya seperti apa kita akan sampaikan dalam waktu terpisah, karena dalam beberapa saat masih ada beberapa yang kita akan tanda tangan kontrak lagi. Jadi insya Allah akan kita update nanti di minggu depan. Tapi kita bisa sampaikan bahwa ini adalah industri-industri yang sudah melakukan sponsorship dengan kita. Kemudian satu hal yang menarik sebelum selesai, bahwa progres penjualan tiket. Jadi alhamdulillah untuk VIP kita sudah sold out semua, 100%. VIP itu artinya ada 3 lokasi, yaitu Ombak Laut, Segara, dan Jimbaran, itu 100% sold out. Kemudian dari sisi VVIP itu adalah Royal dan Deluxe yang harganya 10 juta dan 7,5 juta, itu sudah di atas 50%. Kemudian untuk grandstand itu juga penjualannya menjadi salah satu favorit, karena di situ sudah hampir mencapai 70% grandstand. Jumlah grandstand tadi disebutkan 10.000. Sementara untuk festival, baik itu festival di sirkuit dan festival di Ancol, yang cukup banyak festival di Ancol ya, itu penjualannya sampai saat ini 15%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
yang membeli tiket itu ternyata tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tapi lebih dari 50% adalah warga negara asing. Sehingga diharapkan itu membawa devisa tentunya masuk ke Indonesia. Dan inilah yang menarik dari Malaysia, dari Singapura, dari negara tetangga, bahkan ada juga dari Amerika dan Eropa, itu warga negara mereka cukup banyak membeli tiket untuk Formula E ini. Dan kami membatasi, terus terang banyak perusahaan ataupun instansi yang membeli bak tiketing kita. Nah ini yang panitia merasa perlu membatasi jumlahnya supaya nanti masyarakat umum bisa menikmati balapan ini secara lebih merata. Jadi mohon maaf nanti kalau ada beberapa pembelian bak itu harus kita atur, tidak bisa kita berikan secara penuh gitu ya. Saya rasa itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan menyusul. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.